Selamat pagi pemirsa. Sabtu pagi, saatnya saya, Kristi Kolondam, kembali hadir memanaskan pagi Anda dengan isu terpanas seputar dunia selebriti dalam Hot Issue Pagi. Teka-teki pernikahan siri Nisa Sabian dan sang keyboardis hingga kini masih bergulir panas. Sejak kapan sebenarnya Nisa Sabian dan Ayus mulai merasakan cinta yang bersemi dalam hati? Sementara itu, kasus narkoba yang menjerat Jennifer Jill disebut-sebut membuat pernikahannya dengan Ajun Perwira di ujung tanduk. Seperti apa kisah lengkapnya? Pemirsa, langsung saja yuk kita simak kabar hot yang pertama. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Kabar hubungan terlarang Nisa Sabian dan Ayus bak bola salju yang menggelinding kian deras. Berbagai spekulasi liar dan panas terdengar kencang di berbagai media pemberitaan. Fakta-fakta kehidupan Nisa yang selama ini tersembunyi pun perlahan mulai terkuak. Salah satu yang paling mengejutkan adalah beredar isu Nisa dan Ayus sudah menikah siri sejak 2 tahun silam. Entah kebetulan atau tidak, di rentang waktu yang sama, riak-riak permasalahan rumah tangga Ayus dan Riri sudah mulai muncul sebelum akhirnya Riri memutuskan untuk melayangkan gugatan cerai. Kabar Nisa dan Ayus sudah menikah siri bermula dari bocornya salah satu percakapan dan beredar luas di media sosial. Hal itu pula lah yang disinyalir membuat grup Sabian pecah dan ditinggalkan sejumlah personilnya. Dan kemarin, kepada kami, sejumlah sahabat Nisa dan Ayus yang selama ini diam, akhirnya ikut angkat bicara. Begitu juga dengan adik Ayus yang akhirnya buka suara meski menahan malu karena aib sang kakak. Lalu benarkah Ayus pernah mengakui hubungan asmaranya dengan Nisa di hadapan keluarga? Udah tahu semua sih. Tapi kalau pengakuan dari Ayus sendiri, nggak pernah nggak pernah nanya-nanya. Sama aja nggak berani. Kecewa sih kecewa. Kasihan sama orang tua juga. ponakan juga ya. Iya, apalagi sama anaknya, masih pada kecil. Kaget pertama. Kedua kesel sih. Kok bisa? Apalagi rumor beredar dari 2 tahun yang lalu. Berarti 2 tahun yang lalu masih ada saya dong di situ. Kalau sampai hal ini terjadi benar gitu, semoga sih tidak benar. Seandainya benar, berarti kami seorang personil di sana yang sebenarnya dirugikan dong. Gitu dong. Dengan sebuah pekerjaan yang di luar dari aktivitas yang udah di luar jalur, ya akhirnya saat ini jadi ramai. Malah saya mau menyampaikan satu hal bahwa mendingan ramai sekalian supaya ada yang introspeksi di antaranya. Sesuatu yang tidak diketahui pada akhirnya juga malah tidak ada introspeksinya, malah akan terus-terusan nanti, lebih bahaya gak? Jadi mendingan akhirnya seperti ini. Sedih lah. Udah lama banget, pacaran juga udah lama, dari masih susah. Ya kesian juga sih kayak Riri. Kurang dari 1 bulan saya chattingan WhatsAppan sama Ayus ngobrol gitu. Ya sapa-sapa gitu, apa kabar, sehat gitu. Sebelum rumor beredar gitu. Pergolakan batin enggak sih, sampai sekarang masih tetap bersahabat. Masih. Hanya tinggal jalur bisnisnya aja yang hilang. Jalur bekerjanya nggak sama gitu. Masing-masing punya visi misi juga di luar yang berbeda. Lahir dari pasangan Anissa dan Komarudin, Hoirunisa alias Nisa Sabian sempat dikenal sebagai sosok lembut dan penuh cinta kasih. Ia adalah salah satu kebanggaan bagi keluarga, terutama ayah dan ibu tercinta. Lewat suaranya yang lembut dan gaya bicaranya yang polos dan manja, sukses membuat Nisa menjadi buah bibir bagi semua orang. Ia juga sosok pekerja keras dalam berbagai hal,
termasuk soal karirnya di dunia musik tanah air. Muza, oh Muza, nama kucing Rasulullah selalu mengeong saat adzan terdengar. Sebuah momen haru sempat kami abadikan, di mana Nisa menunjukkan cinta kasihnya pada orang tua dengan sebuah nada dan derayan air mata. Sayang, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Semua citra dan cita yang telah Nisa bangun kini mulai runtuh. Wajahnya tercoreng aib memalukan sebagai orang ketiga dalam rumah tangga sahabatnya. Terima kasih untuk supportnya. Terima kasih. Saya sebagai orang tua, memang dari mulai anak ini saya lihat dia lugu sekali ya. Ya dari nampak belajar juga kayaknya keseriusan banget. Soal vokal bapaknya suka ngajarin. Iya, belum pernah sempat vokal. Kalau segi sekolah dia dari SD, SMP, STM. Jadi kalau sama musik tuh kayaknya dia betul-betul cari tahu dan ingin bagaimana caranya supaya dia bisa. Kayaknya optimis banget ya. Untuk cita-cita dulu bercita-cita untuk jadi reporter dan ternyata bahkan dulu setelah lulus SMK itu bisa kayaknya gue nggak masuk deh reporter. Gimana kalau gue mau masuk kuliah psikolog gitu? Dan ternyata kayaknya nggak jadi, ujung-ujung ke musik lagi. Ya alhamdulillah memang rezekinya mungkin di musik dan alhamdulillah nggak jadi reporter dan nggak jadi psikolog. Alhamdulillah nggak nyangka banget bisa banyak penggemarnya, bisa banyak sahabat, fanbase. Nggak nyangka sih, mungkin ya terima kasih. Mungkin barangkali ini merupakan satu petunjuk dari Allah kali ya. Jadi dari antara salah satu anak yang saya lihat punya bakat dan juga gemar dan mau dia lagu apa aja masuk di pop, di kasidah, memang lahirnya kelihatannya di kasidah pada waktu itu. Cuman di pop kayaknya alhamdulillah. Terus kemudian di sana rekan-rekan sampai kepala sekolahnya juga salut kamu, saya bilang Umi gitu. Panggilnya Umi aja kalau di sana gitu. Komarun sidnan nabi,